Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak Ibu kaum muslimin hadirin yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita awali Bapak Ibu pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada amal salih, dan semoga Allah memberikan kepada kita semua pagi hari ini rezeki yang luas, rezeki yang baik, rezeki yang halal dan thayyib. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak Ibu kaum muslimin hadirin yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa pula kita pada awal pertemuan ini kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin, baik yang berada di Indonesia ini ataupun saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di luar Indonesia, terutama yang berada di Timur Tengah yang saat ini sedang dilanda konflik, sedang dilanda peperangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita kaum muslimin yang berada di Indonesia, yang berada di Palestina, yang berada di Suriah, di Afghanistan, di Pakistan, di Kerajaan Saudi, dan di semua tempat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Indonesia wa fi Palestina wa fi Suriah wa fi Afghanistan wa fi Pakistan wa fi Mamlakah Saudiyah wa fi kulli makan. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bertemu Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini untuk sebuah majelis yang mulia, majelis di mana kita bersama-sama akan belajar salah satu cabang dari agama kita, agama Islam, dan yang mana Bapak Ibu
bahwasanya di antara motivasi kita mendatangi pengajian, mendatangi majelis ilmu, di antara motivasinya adalah karena kita terdorong ingin mendapatkan surga. Jadi Bapak Ibu, segala amal soleh dalam agama kita itu pasti diiming-imingi dengan balasan surga. Kita ambil contoh misalkan amal soleh yang kita semua ingin mengerjakannya. Amal soleh berupa haji, menunaikan haji di tanah suci. Ini diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya haji yang mabrur itu, haji yang memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi ketentuannya, haji yang diterima, haji yang mabrur, kata Rasulullah SAW, laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Maka tidak ada balasannya kecuali surga. Sehingga setiap amal solih itu senantiasa dimotivasi dengan surga. Haji misalkan. Demikian pula amal soleh yang lain, misalkan sholat 5 waktu Bapak Ibu. Jadi ketika kita merasa berat untuk sholat 5 waktu, kadang-kadang timbul rasa malas, maka kita ingat-ingat lagi. Ternyata ada imbalan atau ada iming-iming, ada hadiah surga dari Allah SWT bagi yang mengerjakan sholat 5 waktu. Sebagian dalam hadis dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdillah, ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah. Jadi ada seorang yang beliau ini bertanya kepada Rasulullah, "Afara'aitum, wahai Rasulullah, apa pendapatmu? Idza sholaitul maktubat, kalau saya mengerjakan sholat wajib, wasumtu Ramadan, dan saya mengerjakan puasa Ramadan. Kemudian saya mengerjakan yang halal dan meninggalkan yang haram. Itu saja. Apakah saya mendapatkan surga?" Maka Rasulullah mengatakan, "Nah." Sehingga dalam hadis ini Bapak Ibu diberikan pelajaran bahwasanya amal-amal solih, terutama yang sifatnya wajib, itu balasannya adalah surga. Mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram, ini balasannya surga. Termasuk yang sedang kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu menghadiri pengajian, menghadiri majelis ilmu. Sehingga ketika ditanya, kenapa kita pergi ngaji, kenapa kita pergi ke pengajian, ke majelis ilmu, ya di antara motivasinya karena kita ingin mendapatkan surga. Sebagian dalam hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, Rasulullah beliau mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Rasulullah mengatakan, maka akan dimudahkan baginya jalan menuju kepada surga. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menempuh jalan, kita keluar dari rumah kita menuju ke tempat pengajian, ini Allah akan mudahkan jalan kita menuju kepada surga. Dalam hadis yang lain, dalam hadis sahabat yang mulia Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, "Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji." Barang siapa yang pergi dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk ngaji, datang ke pengajian, maka orang ini fisabilillah, seperti atau dalam kondisi fisabilillah, dalam kondisi di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia kembali ke rumah. Sehingga kita pergi ngaji Bapak Ibu, ini kita seperti fisabilillah, sedang berjuang di jalan Allah yang balasannya adalah surga. Sehingga sekali lagi, ini motivasi kita untuk kita rajin mendatangi majelis ilmu, karena ada iming-iming surga, ada balasan surga di balik rajinnya seseorang menuntut ilmu. Selain juga ketika kita ngaji Bapak Ibu, tentu wawasan kita akan bertambah, ilmu kita bertambah, amal kita juga semakin
bertambah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, sebagaimana di antara metode yang dipakai oleh Al-Quran dalam mengajarkan agama, mengajarkan kebaikan, adalah menceritakan kisah-kisah terdahulu, baik kisah para nabi, baik kisah kaum terdahulu, baik kisah orang solih. Ini banyak terdapat dalam Al-Quran, yang mana kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Maka insya Allah pada pertemuan pagi hari ini kita akan mengambil sebuah kisah dari orang solih zaman dahulu, yang nanti kita akan berusaha kaitkan dengan Al-Quran, kita kaitkan dengan hadis Nabi, dan kita akan kaitkan dengan ibadah yang sedang kita lakukan pada hari ini, yaitu ibadah puasa. Jadi kita akan ambil sebuah kisah dari orang soleh zaman dahulu, kita kaitkan dengan Al-Quran, kita kaitkan dengan hadis Nabi, dan kita kaitkan dengan ibadah puasa kita ambil pelajarannya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya sudah menyiapkan beberapa kisah, tapi insya Allah untuk pagi hari ini kita ambil satu saja nih, karena waktu yang terbatas. Kisah ini Bapak Ibu adalah kisah yang terjadi di antara tahun 80 Hijriah. Tahun 80 Hijriah hingga 148 Hijriah. Berarti tahun di mana Rasulullah sudah wafat. Kemudian Khulafaur Rasyidin juga sudah tidak ada. Ini kisah di zaman dinasti Umayyah. Kisahnya akan berfokus pada seorang tokoh yang beliau bernama Ja'far. Bapak Ibu, Ja'far ini beliau lahir di Madinah, tahunnya tahun 80 Hijriah. Kemudian meninggalnya juga di Madinah di tahun 148 Hijriah. Berarti usia beliau adalah 68 tahun. Lahirnya tahun 80, meninggalnya tahun 148. Beliau berusia 68 tahun. Bapak Ibu, tokoh kita kali ini bernama Ja'far. Ini beliau tokoh yang secara nasab, secara keturunan itu beliau memiliki keturunan yang mulia. Keturunannya kalau bahasa orang Jawa itu ya keturunan ningrat, keturunan orang-orang terhormat. Bapak beliau bernama Muhammad. Jadi Ja'far bin Muhammad. Bapaknya bernama Muhammad. Kemudian kakek dari jalur bapak nih, bapaknya Muhammad, kakeknya bernama Ali Zainal Abidin. Kemudian setelah kakek apa Bapak Ibu? Buyutnya bernama Husain. Kemudian apa lagi siapa? Canggahnya bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau bernama Ja'far, bapaknya Muhammad, mbahnya adalah Ali Zainal Abidin, kemudian buyutnya adalah Husain, kemudian canggahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau adalah anak keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan juga istri beliau yang bernama Fatimah, putri Rasulullah SAW. Ini dari sisi bapak. Jadi dari sisi bapak, garis beliau nyambung kepada Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib ini suami dari Fatimah binti Rasulillah. Sehingga Ja'far dari sisi ayah, beliau termasuk ahlul bait, termasuk keluarga Nabi, karena keturunannya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah binti Rasulillah, punya beberapa anak. Di antara anaknya adalah
Husain. Husain punya banyak anak. Di antara anaknya adalah siapa tadi Bapak Ibu? Ali Zainal Abidin. Ali ini punya anak lagi namanya Muhammad. Muhammad turun menjadi Ja'far, tokoh kita kali ini. Ini dari sisi nasab, dari sisi ayah. Kemudian dari sisi ibu juga mulia. Ibu Ja'far ini namanya Ummu Farwa. Ummu Farwa. Kemudian kakeknya dari ibu atau bapaknya ibu bernama Al-Qasim. Jadi Ummu Farwa, atasnya lagi adalah Al-Qasim, mbah dari ibu. Kemudian atasnya lagi buyutnya adalah Muhammad. Kemudian canggahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga dari sisi ayah dan sisi ibu ini bertemu dua sahabat Nabi besar, Ali bin Abi Thalib dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Keluarlah yang bernama Ja'far, tokoh kita kali ini Bapak Ibu. Nah, Ja'far ini berarti dari sisi ayah keturunan Ali bin Abi Thalib, dari sisi ibu keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau ini diberikan gelar beliau adalah As-Shadiq. Gelarnya As-Shadiq, mirip dengan gelar kakek dari pihak ibu. As-Siddiq, kalau ini As-Shadiq artinya sama, karena orang yang jujur. Beliau terkenal dengan kejujurannya, kejujuran dalam membawakan hadis, kejujuran dalam sikapnya, kejujuran dalam tindakannya. Sehingga ini lebih dikenal dengan nama Ja'far As-Shadiq. Barangkali Bapak pernah mendengar orang ini, Ja'far As-Shadiq, Ja'far yang jujur. Kemudian beliau juga punya gelar lagi, diberikan gelar Al-Imam, karena beliau tokoh panutan, tokoh agama panutan. Juga diberikan lagi Al-Faqih, orang yang paham agama. Jadi Al-Imam, Al-Faqih, Ja'far As-Shadiq nama beliau. Lalu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tokoh kita kali ini, Ja'far As-Shadiq ini, beliau memiliki 7 putra putri. Putra yang paling dewasa bernama Ismail. Kemudian yang kedua bernama Abdullah. Dan putra yang kedua ini yang beliau jadikan menjadi nama kunyah. Nama kunyah itu nama panggilan. Berarti beliau selain dipanggil Ja'far, juga dipanggil dengan sebutan anaknya. Berarti bapaknya Abdullah. Sama seperti kita orang Jawa ya. Kalau panggilkan itu bapaknya Ahmad, bapaknya Ali. Nah, ini bapaknya Abdullah. Bapak dalam bahasa Arab artinya Abu. Maka beliau diberikan kunyah, nama panggilan Abu Abdillah. Abu Abdillah. Bapaknya Abdullah. Abdullah anak yang kedua. Jadi Ismail, Abdullah, kemudian Musa anak yang ketiga, kemudian Ishak anak yang keempat, kemudian Muhammad anak yang kelima, kemudian Ali yang keenam, dan terakhir perempuan namanya Fatimah. Ini beliau memiliki 7 orang putra dan putri. Kalau ibu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tokoh kita kali ini, Ja'far As-Shadiq ini, beliau juga sempat belajar, sempat berguru kepada para sahabat senior, sahabat Nabi senior. Di antaranya beliau sempat belajar kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik salah seorang sahabat yang usianya panjang. Kemudian beliau juga sempat belajar kepada sahabat yang lain, Sahal bin Sa'di As-Sa'idi. Kemudian beliau juga punya beberapa murid. Di antara murid beliau yang terkenal adalah Imam Malik bin Anas. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibnu Uzainah. Kemudian lagi semua ulama ahli hadis itu mengambil hadis dari Ja'far ini. Semua ulama ahli hadis, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan yang lainnya mengambil hadis dari Ja'far ini, dimasukkan ke dalam kitab hadis beliau kecuali Imam Bukhari.
Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari tidak membawakan hadis dari Ja'far As-Shadiq. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Ini sekilas tentang biografi dari tokoh kita. Beliau adalah Ja'far As-Shadiq bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian kisah beliau yang akan kita ceritakan pada pagi hari ini adalah kisah yang cukup singkat. 1 menit selesai diceritakan. Tetapi kisah singkat ini memiliki pelajaran yang begitu agung, yang bisa kita petik, bisa kita ambil hikmahnya. Apa kisahnya? Jadi kisahnya Bapak Ibu, suatu ketika Ja'far As-Shadiq ini, beliau sedang bersama dengan budaknya. Budak itu adalah seseorang yang zaman dahulu diperjualbelikan. Jadi dulu Bapak Ibu, manusia itu ada yang statusnya seperti barang, bisa diperjualbelikan. Nah, orang yang bisa dijual beli seperti itu, seperti kita beli meja, kita beli kursi, kita beli mobil, kita beli sapi, kita juga bisa beli manusia waktu itu. Nah, orang yang bisa dijual belikan itu dinamakan dengan budak. Untuk apa kita beli manusia? Ya sama seperti kita beli sapi, sama seperti kita beli mobil. Untuk kita ambil manfaatnya. Mobil kita naiki, meja kita pakai menulis. Kalau manusia kita beli, ya dijadikan pembantu. Ya, budak pembantu, disuruh-suruh begitu ya. Nah, kemudian beliau ini Ja'far sedang bersama dengan budaknya. Kemudian budaknya ini sedang menuangkan air kepada Ja'far As-Shadiq. Jadi dituangkan air kepada Ja'far. Kemudian tidak sengaja ketika sedang menuangkan air kepada majikannya Ja'far ini, si budak ini tidak sengaja menumpahkan air tersebut. Airnya tumpah. Kemudian mengenai bajunya Ja'far As-Shadiq. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Ketika kita misalkan dalam kehidupan kita sedang meminta tolong anak kita mengambilkan air, atau minta tolong anak kita untuk goreng telur, atau minta anak kita untuk belanja, kemudian pekerjaannya nggak beres, seperti si budak ini kan, beliau menuangkan airnya tumpah, kena ke bajunya majikannya. Kira-kira reaksi normal manusia apa Ibu? Ya, ada ekspresi tidak suka di wajahnya Ja'far. Ekspresi tidak suka, ekspresi yang menunjukkan ya kecewa, marah, gitu kan? Ini kok cuma tuang air aja kok nggak bisa, lipat kemana-mana, gitu kan? Kemudian melihat ekspresi wajah majikannya yang sepertinya kok marah, ternyata budak ini cerdas. Jadi Bapak Ibu, jangan kita anggap kalau budak itu pasti orang yang bodoh, tidak. Banyak juga budak yang kemudian merdeka, jadi orang biasa merdeka dan jadi ulama, banyak. Nah, budaknya si Ja'far ini termasuk budak yang cerdas. Ketika melihat majikannya ini kok sepertinya nggak suka, marah karena dia berbuat salah, maka kemudian si budak ini menyitir itu apa? Menukil Al-Quran. Si budak mengatakan wal kadiminal ghaidha. Si budak mengatakan wal kadiminal ghaidha. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Jadi ketika nuangkan airnya nyiprat ke majikannya marah, hendak marah nih, langsung dibacakan Al-Quran. Wal kadiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Nah, alhamdulillahnya budaknya pintar, Ja'farnya seorang ulama. Jadi cocok ini perpaduannya.
Seorang ulama ketika diingatkan Al-Quran, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya langsung tunduk, langsung taat, ya kan? Dia mengatakan, Ja'far mengatakan, ya sudah, aku telah menahan amarahku. Jadi langsung tunduk dengan Al-Quran. Inilah ciri orang yang bertakwa, orang yang beriman. Ketika diberikan Al-Quran, dia tidak bantah. Wal kadhiminal ghaidha, langsung mengatakan, ya sudah, aku menahan amarahku. Ja'far berusaha untuk menahan amarahnya. Budaknya cerdas, majikannya ulama. Kemudian nggak selesai di sini Bapak Ibu, si budak lanjut lagi. Dia ambil lagi Al-Quran. Dia mengatakan lagi si budaknya, wal afinina aninnas, wal afinina aninnas, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Dan orang-orang yang memaafkan manusia. Apa reaksi Ja'far? Lagi-lagi tunduk. Begitu dengan Al-Quran dia tunduk lagi. Ya sudah, aku sudah memaafkanmu. Tadi sudah tidak marah, sekarang aku sudah memaafkanmu. Sudah aku memaafkan. Apakah selesai? Tidak. Budaknya cerdas. Dilanjut lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Budaknya membawakan lanjutannya ayat ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi minta menahan amarah, minta dimaafkan. Sekarang mengambil lagi, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kira-kira apa reaksi Ja'far? Ya sudah, sekarang kamu bebas. Sekarang kamu bebas. Kamu saya merdekakan dari budak. Kamu jadi orang normal biasa. Statusnya orang normal, bukan lagi budak. Merdeka, orang merdeka. Sudah, kamu bebas. Dan ini saya berikan pesangon. Sudah dibebaskan, diberikan pesangon, diberikan uang. Berapa Bapak Ibu? 100.000? 1 juta? Kira-kira berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau berikan pesangon ke pegawainya berapa? Berapa kira-kira? Ini bukan pesangon biasa, pesangon gara-gara dibuat marah loh. Iya kan? Dibuat marah, dikasih Al-Quran lagi. Ini kan kalau kita hanyal gitu ya. Tapi ini enggak. Udah kamu bebas. Merdeka, silakan pergi. Ini saya berikan lagi uang pesangon. Berapa Bapak Ibu? Diberikan uang 1.000 dinar. 1.000 dinar. Apa dinar itu Bapak Ibu? Dinar itu mata uang zaman dulu, mata uang logam. Kalau kita ya receh gitu kan, logam. Cuma kalau kita kan pakainya logam apa? Aluminium ya, perak ya. Kalau dinar itu pakainya emas. Jadi logamnya pakai emas, uang 500-an tapi emas, pakai emas. Dan 1 dinar itu emas yang dipakai beratnya adalah 4/4 gram. 4/4 gram emas 1 dinar. Kalau dirupiahkan berapa? 1 gram emas itu berapa? 2 juta ya. Yang murni yang 24 karat. Ya anggaplah 2 juta ya. 1 gram 2 juta. Berarti kalau 4/4 ya sekitar hampir 10 juta mungkin ya. Ya kan? 2 kali 4 kan 8. 2 kali 1/4 berapa? 1 gitu. Berapa? Nggak bisa matematika. Ya kita anggap 10 juta lah ya. 1 dinar itu kalau uang kita sekarang 10 juta. Apakah pesangonnya 10 juta? Tidak, 1.000 dinar. Berarti 1.000 dikalikan 10 juta. Jaringannya tahu. Berapa? Sepuluh juta ditambahkan nolnya 3.
10 juta itu kan nolnya berapa? 7 tambah 03 berarti 10 miliar. Bayangkan, pesangon untuk seorang pembantu 10 miliar. Ini pesangon gara-gara dibuat marah, bukan pesangon biasa. Jadi menunjukkan, ya inilah cocok tadi kan, kombinasi antara budak yang cerdas berilmu dengan majikan yang seorang ulama. Kita kalau sedang marah dibaca ulang ya tambah marah gitu. Ja'far tidak, dibaca ulang dia tunjuk. Wal kadhiminal ghaidha, ya sudah, saya tahan amarah, nggak ulang lagi. Wal afilina 'anil nas, ya sudah, saya maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dah mau pergi, saya berikan 1000 dinar. Kalau ibu ini dipraktekan nggak ini? Praktekan ke suaminya ini. Kalau bapaknya marah langsung dibacakan wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarah. Apa bu? Wal afilina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Potongan ayat yang dibawakan oleh budak tadi adalah diambil dari surat Ali Imran ayat 134. Bunyi lengkapnya adalah alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharra, yaitu orang-orang yang yunfiku, berinfak di saat sempit ataupun di saat lapang. Ini yang pertama, orang yang berinfak di saat sempit dan di saat lapang. Yang kedua yang diambil sama budak nih, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afilina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti Bapak Ibu, dalam Ali Imran 134 ini disebutkan 3 sifat manusia. Disebutkan 3 sifat manusia. Yang diambil oleh si budak cuma 2. 3 yang disebutkan adalah apa tadi? Apa Bu? Saya malah jadi lupa nih. Yang pertama tadi apa? Berinfak ya. Alladzina yunfikuna fis-sarai wadh-dharra, orang-orang yang berinfak di kala sempit dan di kala lapang. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Yang ketiga, wal afilina 'anil nas, memaafkan orang lain. Orang yang berinfak di kala sempit dan di kala lapang, orang yang menahan amarah, orang yang memaafkan orang lain. Ini 3 sifat apa Bapak Ibu? 3 sifat bagi ayat sebelumnya. Berarti Ali Imran 133. Dalam Ali Imran 133 disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada pengampunan Tuhan kalian, wal jannah, dan bersegeralah menuju surga. Arduhas samawati wal ard, yang luas surga itu tidak seluas Mertan, tapi seluas langit dan bumi. Jadi Ali Imran 133 itu memerintahkan kita untuk bersegera menuju kepada ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan yang kedua untuk bersegera mendapatkan surga. Jadi kalau ada janji surga Bapak Ibu, kita disuruh segera, jangan malas-malasan, bersegera. Kenapa? Karena surga itu arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Uiddat
lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, di Ali Imran 134 disebutkan itu sifat-sifat orang yang bertakwa yang nanti berhak mendapatkan surga. Satu apa tadi? Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dia berinfak, bersedekah, tidak cuma di saat lapang, tapi juga di saat sempit. Bayangkan Bapak Ibu, di saat sempit, rezeki sedang seret, toko sedang sepi, panen sedang gagal panen, tapi tetap dia berinfak. Ini ciri orang yang bertakwa. Yang pertama. Kemudian wal kadhiminal ghaid, orang yang mampu menahan amarahnya. Ini orang yang bertakwa. Kemudian wal afilina anin nas, orang yang memaafkan orang lain. Ini orang yang bertakwa. Orang yang punya tiga sifat ini diberikan janji surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita kaitkan dengan ibadah yang sedang kita laksanakan hari ini di bulan Ramadan. Ibadah puasa. Bapak Ibu saya tanya, ketika seseorang itu berpuasa, maka tujuannya apa? Apa tujuan orang kok diperintahkan Allah untuk berpuasa? Apa tujuannya? Kenapa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa? Jawabannya, iya, ada di Al-Baqarah 183. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan berpuasa. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi ending dari kita, akhir dari kita berpuasa Ramadan Bapak Ibu itu tujuannya agar menjadikan kita orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tadi apa balasannya? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian timbul pertanyaan, lah terus orang yang bertakwa itu yang seperti apa sih? Kan kita sering diberikan nasihat untuk bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, berpuasalah kalian agar bertakwa. Pertanyaannya, takwa itu apa? Nah, di Ali Imran 134 kita dapat jawabannya. Di antara sifat orang yang bertakwa itu ketika memiliki tiga sifat tadi. Wasari'u alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra, orang yang berinfak di kala lapang dan sempit. Kaitannya dengan puasa Bapak Ibu, ada hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini salah seorang sahabat Nabi. Beliau pernah menggambarkan kondisi Nabi ketika berpuasa. Nabi itu ketika berpuasa seperti apa sih? Dikatakan oleh beliau, digambarkan oleh Abdullah bin Abbas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi digambarkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi adalah orang yang ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Jadi kalau kita ingin melihat potret orang yang paling dermawan, Nabi ini orang yang paling dermawan. Apapun yang diminta kepada Nabi, kalau Nabi bisa dikasih. Orang yang paling dermawan. Kalau kita kan juga kita mikir-mikir. Ada pengemis, ayo dulu. Ada sumbangan, ayo dulu. Nabi tidak. Nabi itu setiap ada orang minta, kalau beliau mampu, beliau kasih. Dikasih oleh beliau. Maka digambarkan
karena Nabi SAW ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Kemudian wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau itu menjadi lebih lagi dermawan ketika tiba bulan Ramadan. Jadi dasarnya Nabi itu beliau sudah paling dermawan. Nomor satu, hebat, paling dermawan. Ketika datang Ramadan, ternyata kedermawanannya semakin meningkat. Nah, inilah yang bisa kita contoh Bapak Ibu. Sifat dermawan terlebih di bulan Ramadan, sifat suka memberi, sifat bersedekah, berinfak. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Usahakan Bapak Ibu, kita ini latih diri kita untuk paling tidak punya sifat lah untuk memberi. Walaupun mungkin level kita jauh dengan Nabi, pasti jauh, sangat jauh sekali. Tapi paling tidak kita latih diri kita. Nah, Ramadan ini momen yang paling tepat untuk melatih kedermawanan kita. Apa yang paling cocok diantaranya? Ya kita berikan orang untuk berbuka puasa. Jadi ketika Bapak Ibu diberikan jadwal takjil, biasanya gimana Bapak Ibu? Oh aduh takjil lagi 100 porsi lagi, kalikan berapa? Gitu kan? Jangan dilihat itunya Bapak Ibu, tapi dilihat kita ini sedang mencontoh Nabi yang beliau suka memberi. Terlebih lagi kalau ketika kita suka memberi, ini adalah di antara sifatnya orang yang bertakwa, yang nanti dijanjikan surga. Terlebih lagi memberinya ketika bulan Ramadan, maka ini kebaikan di atas kebaikan. Sehingga momen Ramadan ini momen terbaik kita untuk melatih diri agar suka untuk memberi orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Kita kaitkan dengan puasa Bapak Ibu. Dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Rasulullah beliau mengatakan, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Nabi memberikan nasihat ini. Ketika di antara kalian berpuasa. Ketika di antara kalian berpuasa. Apa sih nasihat Nabi? Ketika di antara kalian berpuasa, maka di antara nasihat Nabi ada yang pertama, fala yarfat. Maka jangan berkata kotor, jangan berkata jorok. Yarfat ini kata kotor yang cenderung kepada mesum, perkataan mesum. Kita tahan ketika puasa. Yang kedua, wala yashab, jangan bertindak ceroboh, jangan bertindak bodoh ketika puasa. Dan yang ketiga ini, fa in sabbahu ahadun au qatalahu. Ketika engkau sedang berpuasa, kemudian ada orang yang mencelamu, ada orang yang menghinamu, ada orang yang bahkan mengajakmu bertengkar, berkelahi. Berarti kan memancing amarah kita. Ada kita sedang puasa, ada orang mencela, ada orang menghina, bahkan mengajak kita berantem, bertengkar. Maka nasihat Nabi adalah fal yakul, katakan kepada orang itu, ini ru'un shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Kira-kira Bapak Ibu, apa arti dari mengatakan ini ru'un shaim, aku sedang puasa? Artinya apa? Ya untuk menahan, mengingatkan diri sendiri bahwasanya saya ini sedang puasa. Ketika dicela, ketika dihina, ketika diajak berantem sama orang lain, tahan amarah kita. Ini ru'un shaim, aku sedang puasa, aku sedang menahan amarahnya. Saya tidak akan balas celaanmu. Nanti saya balasnya ketika berbuka. Enggak ya. Jangan. Ini juga kekeliruan Bapak Ibu.
Jadi kadang-kadang di antara kita itu, kita mampu menahan maksiat, kita mampu menahan berkata jorok, kita mampu menahan amarah ketika siang hari bulan puasa. Tapi ketika berbuka sudah malam hari, wah, kembali ke semula, kembali ke setelan pabrik, marah-marah lagi, berkata jorok lagi. Ditanya, lo kok marah-marah lagi? Kan sudah gak puasa. Ya ini salah. Kenapa salah Bapak Ibu? Salah atau betul? Kenapa salah? Kan sudah gak puasa. Iya, karena dalam hadis yang lain, dalam hadis sahabat Abu Dzar, Rasulullah mengingatkan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau, kerjakanlah perintah Allah, jauhi larangan Allah, haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Jadi bertakwa itu Bapak Ibu, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, termasuk diantaranya menahan amarah, menahan kata kotor, itu haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Di masjid kita nggak berkata kotor, di pasar pun demikian. Saat banyak orang kita jaga lisan kita, saat sendiri juga demikian. Saat berpuasa kita tahan amarah, demikian pula ketika berbuka, ketika nggak puasa. Karena ittaqillah itu haitsu ma kunta. Bertakwa itu adalah dimanapun engkau berada. Jadi salah kalau ada jawaban nanti kita berantemnya setelah maghrib, ya salah. Karena berantem itu dimanapun ya dilarang. Lebih-lebih ketika puasa, nggak puasa pun juga dilarang. Bapak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tokoh kita pada pagi hari ini, yaitu Ja'far As-Shadiq bersama dengan budaknya. Budaknya cerdas berilmu, majikannya seorang ulama. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa kita ambil pelajaran. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu makaten mangga inti acara pengawasan sampun aturaken